usaha toko kue. Pakai iPos berapa ya? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bareng saya Adit dan Mas Aziz, konsultan Trigona Software. Terakhir kemarin kita ngobrolin soal perbedaan iPos 4 dan iPos 5 ya Mas Aziz ya. Betul. Jadi kali ini kita akan bahas lebih detail tentang usahanya. Mungkin Mas Aziz bisa reminder lagi nih ke kita semua, iPos 4 itu untuk usaha apa aja dan iPos 5 itu cocoknya untuk usaha apa aja Mas? Oke Mas Adit, jadi pada dasarnya sih iPos 4 dan iPos 5 itu bisa untuk semua usaha. Oke. Cuma kemarin kan kita udah bahas perbedaannya Mas Adit ya. Ya. Nah, salah satu perbedaannya itu dari segi stok. Kalau iPos 4 itu stoknya bisa minus. Oke. Jadi kalau teman-teman yang punya usaha tapi stoknya nggak mau dipakai, itu bisa pakai iPos 4. Tapi kalau mau stoknya rapi, itu bisa pakai iPos 5. Oke. Selain itu perbedaannya kemarin di fitur rakitan. Ya. Jadi kalau di iPos 4 itu rakitannya itu bahan bakunya akan berkurang saat produk hasil jadinya itu terjual. Nah, itu biasanya cocok untuk yang jualan produk digital kayak pulsa. Oke. Terus F&B Mas Adit. Jadi kalau dia jual menu itu nanti otomatis bahan bakunya akan berkurang. Oke. Itu kalau di iPos 5 perakitannya itu pakai proses. Jadi cocok untuk orang yang produksi. Jadi dia produksi bahan bakunya berkurang, nanti hasil jadinya bertambah dan hasil jadi itu baru nanti dijual. Jadi pertimbangannya bisa itu. Oke. Itu jadi sebenarnya sih kalau rekomendasi iPos 5 karena fiturnya lebih lengkap. Tapi tadi iPos 4 ada fitur-fitur yang biasanya dibutuhkan untuk usaha yang spesifik. Oke, berarti kalau misalnya mau ada usaha F&B itu mungkin lebih cocok ke iPos 4. Tuh ya, lebih Mas? condong ke iPos 4 kalau memang pengen bahan bakunya itu berkurang sana. Jadi lebih Betul, tapi kan kadang ada teman-teman yang nggak perlu, yang penting bisa penjualan, jadi nanti tergantung kebutuhan. ya. Itu Mas Adit. Oke, nah kalau toko kue nih berarti lebih baik pakai iPos 4 atau iPos 5 Mas Aziz? Iya, toko kue yang mana nih? Karena toko kue itu biasanya ada yang tradisional, ada juga yang bakery ya sekarang yang masih ada. Itu karena kalau yang tradisional itu biasanya kan orang pesan dulu baru dibuatin. Ya. Kalau bakery kan sekarang dipajang ya Mas Adit. Ya, betul. Jadi orang bisa datang udah bisa langsung milih. Itu seperti itu. Oke, mungkin di sesi kali ini bisa kita bahas bakery dulu mungkin Mas. Oke, jadi kalau bakery yang modern sekarang itu rata-rata kan sudah jadi ya Mas Adit ya, kita datang itu udah ada stoknya. Nah, itu bisa pakai iPos 5 Mas Adit. Karena di iPos 5 itu fitur perakitannya itu berproses. Jadi nanti saat teman-teman sedang memproduksi kuenya itu bisa pakai fitur perakitan di iPos 5. Yang nantinya otomatis di sistem itu akan mengurangi bahan baku. Misalnya kita sudah setting nih untuk membuat kue A, bahan bakunya itu gula pasirnya sekian, tepungnya sekian dan lain-lain. Dan nanti saat proses bahan bakunya itu akan berkurang sesuai dengan kuantiti kue yang kita buat. Dan setelah selesai stok kuenya itu akan bertambah Mas Adit. Sehingga nanti kita bisa pantau, oh iya di toko stok kue A tinggal sekian, stok kue B tinggal sekian. Jadi kalau udah mau habis kan kita tinggal info ke bagian dapur ya, produksi lagi. Dan nanti di kasir ya tinggal jual kue A sekian, nanti stoknya otomatis berkurang. Jadi cocok pakai iPos 5 dengan fitur perakitannya Mas Adit. Itu berarti kalau misalnya untuk bakery itu emang benar cocok untuk iPos 5 ya, karena ada proses dalam pembuatan hingga barang jadi, baru barang jadi baru kita jual gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya yang toko kue yang tradisional mungkin kayak toko-toko waktu mau buka lebaran pre-order gitu Mas, kue kering gitu, itu gimana Mas? Itu juga kurang lebih sama. Maksudnya bisa pakai yang tadi seperti bakery. Nah, kalau mau pakai iPos 4 itu lebih cocok ke seperti ini Mas Adit. Misalnya ada toko kue, dia itu akan memproduksi saat orang datang. Misalnya orang datang pesen, dia proses, itu bisa pakai iPos 4 karena tidak di proses perakitannya itu nggak ada proses. Jadi kita tinggal jualan aja kuenya, otomatis bahan bakunya akan berkurang. Jadi yang instan, yang cepet, orang datang pesen kita buatkan langsung jual gitu ya. Spesifik
Seperti itu. Tapi Oke. kalau selain itu yang sifatnya nyetok seperti tadi termasuk misalnya buat kue lebaran dan Ya. lain-lain itu kan ada stok hasil jadinya ya. Iya, iya. Nah itu cocok pakai pos 5 dengan fitur perakitannya. Oh, oke, 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 oke. Dan di pos 5 itu kan ada beberapa varian ya Mas Adit ya. Ya. Ada standar, profesional, ultimate. Untuk fitur perakitan sendiri baru ada di profesional dan ultimate ya. Oke. Dan jika kita pakai ultimate itu ada cost produksinya juga Mas Adit. Oh, gitu ya. Jadi misalnya kita membayar orang setiap membuat kue itu kita bayarnya itu misalnya contoh per toples kita Ya. kasih sekian itu bisa pakai pos 5 ultimate karena nanti untuk menghitung modalnya bisa sekaligus biaya Biaya produksinya. produksinya. Itu kalau di pos 5 profesional hanya bahan bakunya saja. Oke. Itu Mas Adir. Oke, berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan toko masing-masing. Betul seperti itu. Mas. Nah, buat menemani makan kue ya kan Mas, itu kan biasanya kan paling enak pakai kopi nih. Oh iya, Karena betul. kita nggak ada kuenya, kita kopi dulu aja Siap. ya. Oke gitu. Silahkan. Kurang kue. Oke, kita lanjut Mas Aziz. Ya. Untuk tutorial penggunaan iPOS untuk toko kue atau bakery, mungkin bisa minta tolong dibuatkan videonya nggak Mas Aziz? Siap, nanti kita cek dan itu memungkinkan nanti bisa kita kalau memang belum ada Ya. itu bisa kita buatkan untuk tutorial lengkapnya. Oke, ini supaya teman-teman Trigonal juga lebih mudah ya. Nanti Betul. kita sematkan linknya di deskripsi. Kalau sudah ada. Oh iya Mas Adit, kalau memang teman-teman ada yang cari tutorial tapi belum ada itu bisa diinfokan ke kita ya Mas Adit ya. Oke. Nanti bisa kita buatkan untuk video-video yang belum ada. Oke, ya. Jadi buat teman-teman yang mau request dibuatkan tutorial toko apa atau yang mau apapun itu yang mau spesifik juga bisa. Ya. Nanti akan dibuatkan dari tim akan dibuatkan dari tim Trigonal. Ya, ketik aja di kolom komentar Mas Adit. Oke, bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Nanti insya Allah kita buatkan. Siap. Oke, dan ini juga bagian dari layanan after sales Trigonal Software ya Mas Aziz. Ya betul. Nah, pertanyaan terakhir Mas Aziz. Ya. Untuk laporan keuangan usaha toko bakery ini gimana nih? Apakah sama aja? Ya, kurang lebih sih sama aja ya Mas Adit ya. Jadi setiap usaha kan pasti membutuhkan laporan penjualan. Sampai kalau mau lebih advance ya laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Oke. Jadi kita bisa tahu usaha yang sudah berjalan itu sebenarnya untung apa rugi sih. Ya. Dengan satu kali klik kalau kita pakai iPOS itu bisa langsung kita tahu. Sangat Betul. dimudahkan sekali menggunakan iPOS teman-teman. Oke, closing statement dari Mas Aziz silahkan. Ya, usaha dagang apa saja, iPOS aplikasinya. Oke, terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.